Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan apa itu manajemen distribusi. Manajemen distribusi adalah sebuah perusahaan upaya pengaturan yang menyangkut perencanaan aspek ketersediaan dan penyaluran barang kepada konsumen. Manajemen distribusi juga merupakan kegiatan yang sangat penting untuk membantu proses pemasaran yang dijalankan oleh perusahaan tersebut. Di sini saya akan menjelaskan contoh manajemen distribusi mie instan Indomie. Perusahaan ini didirikan pada tahun 1972 oleh Sudomo Salim dengan nama PT Penganja Jaya Inti Kusuma. Perseroan mengubah namanya yang semula PT Pengajaya Inti Kusuma menjadi PT Indofood Sukses Makmur. Berdasarkan keputusan rapat umum luar biasa para pemegang saham yang dituangkan dalam Akta Risalah Rapat 51 tanggal 5 Februari 1994 yang dibuat oleh Gubernur di Jakarta, dengan keputusan manajemen PT Indofood Sukses Makmur (PDG), namanya pun dirubah menjadi PT Indofood JPP Sukses Makmur Tbk. Untuk masalah contoh, di sini saya akan mencontohkan mie adalah hal yang sangat familiar bagi kita, khususnya bagi orang yang memiliki aktivitas tinggi, dan makanan berbasis tepung gandum siap saji. Indomie ini sebagai mie instan nomor 1 dalam pangsa pasar mie instan, bukan hanya menang di kandang sendiri dibanding Supermie dan lain-lainnya juga. Untuk distribusinya, saluran distribusi selalu digunakan oleh produsen untuk menyalurkan barang tersebut dari produsen sampai ke konsumen atau pemakai industri. Saluran distribusi adalah lembaga distributor dan lembaga penyalur yang mempunyai kegiatan untuk menyalurkan atau menyampaikan barang, pemilihan produk, atau membantu memindahkan hak pemilihan produk atau jasa ketika akan dipindahkan produksi ke konsumen. Untuk tahapan berdasarkan distribusi Indomie, yaitu buat distribusi mie Indomie, yaitu adalah produsen dan wholesaler, retailer, dan konsumen. Karena produk mie instan tahan lama dan tidak mudah rusak, sehingga produk Indomie tidak ada masalah jika menggunakan saluran distribusi yang panjang. Jadi dari produsen menyalurkan ke wholesaler, pedagang besar, lalu disalurkan kembali, biasanya dibeli retailer, pedagang pengecer seperti warung-warung, dan akhirnya sampai ke tangan konsumen. Untuk distribusi Indomie berdasarkan hubungan, yaitu ada banyak secara langsung, semi langsung, tidak langsung. Jenis saluran distribusi mie instan Indomie tidak langsung, karena produk mie instan Indomie menggunakan saluran distribusi produsen menyalurkan ke wholesaler, lalu disalurkan kembali retailer seperti warung-warung, dan akhirnya sampai ke tangan konsumen, sehingga tidak ada hubungan antara produsen Indomie, dalam hal ini PT Indofood Sukses Makmur, dengan konsumen secara langsung. Untuk berdasarkan bertanggung jawab distribusi Indomie, yaitu adalah agen middleman, merchant middleman. Untuk Indomie, agen middleman, karena produk mie instan Indomie dalam saluran distribusinya tidak memiliki tanggung jawab terhadap produk yang sudah dibeli, baik dalam partai besar maupun partai pengecer. Untuk masalah distribusi berdasarkan geografis, yaitu untuk mie instan yaitu adalah pedagang nasional, karena produk mie instan Indomie dalam saluran distribusinya berskala nasional melayani permintaan dari berbagai wilayah Indonesia, Sabang sampai Merauke. Selain itu, kini Indomie dapat lebih memuaskan permintaan produk Indomie dengan memastikan stoknya cukup untuk di gerai-gerai Indomaret, retailer, selain di warung-warung pada umumnya. Distribusi Indomie berdasarkan intensitas itu adalah ekstensif.
karena produk mie instan Indomie dalam saluran distribusinya menggunakan saluran distribusi yang luas, banyak menggunakan terutama retailer atau pedagang pengecer, sehingga saluran distribusi yang digunakan sebanyak-banyaknya untuk terus menjaga permintaan agar tidak ada loss demand. Jadi kesimpulan dari ini yaitu kegiatan pemasaran berusaha memecahkan sistem mempermudahkan penyampaian produk dan jasa produsen kepada konsumen, sehingga pengguna akhir sebagai usaha dapat memperoleh barang yang dibutuhkan tepat waktu. Terima kasih.